Mereka 12 anak negeri yang melanglang di negeri orang, dipanggil ikut seleksi membela tim merah putih. Bocah Cikarang Nicholas Pambudi yang berguru di Akademi Spanyol, George dan Jack Brown di Inggris, hingga Andri Sahputra di negeri petrodolar Qatar. Dua maung Bandung muda calon penghuni pasukan Garuda, Febri Haryadi dan Gianzola yang terinspirasi Evan Dimas. Udah jam 1:30 siang nih, berarti udah waktunya kami dia untuk nemenin kalian semua di Galeri Sepak Bola Indonesia. Nah sekarang ini kami dia sedang berada di Karawaci, Tangerang, Banten untuk melihat seperti apa kondisi latihan dalam seleksi pertama Timnas U22. Ini kan pelatihnya baru, ada Luis Milla, pasti harapannya juga baru. Seperti apa kondisi latihannya dan siapa aja yang bakal masuk di skuad Garuda Muda kita? Ikutin kami dia di Galeri Sepak Bola Indonesia. Sage advice. Geliat seleksi untuk tim nasional level usia semakin menggema. Semua tidak terlepas dari kalender internasional yang akan dijalani semakin dekat. Timnas U22 di bawah arahan pelatih kepala Luis Milla telah melaksanakan proses seleksi tahap pertama mulai hari Selasa hingga Kamis kemarin. Bertempat di lapangan Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Luis Milla memanggil 25 nama untuk mengikuti seleksi. Dilihat dari metode latihan selama seleksi kemarin, terlihat bahwa arsitek asal Spanyol ingin menerapkan pola 1-2 sentuhan atau yang biasa disebut tiki taka. Milla menekankan para pemain untuk dapat menguasai bola lebih lama. Main sudah seperti sistem ya, artinya main di dalam ruangan tadi persegi 4 itu 6 touch langsung counter attack. Coach Luis meminta pemain saat menguasai bola fokus ke ball position, ada peluang untuk counter attack cepat. Kalau bisa 2 touch 3 touch sentuhan dari pemain ke pemain lebih bagus. Dan yang pasti dia minta saat kita penguasaan bola juga memperhatikan cover untuk saat kita kehilangan bola. Selain itu, para pemain juga dituntut untuk terus bergerak pada masing-masing wilayahnya. Yang pada seleksi kemarin terlihat pergerakan pemain yang dibatasi oleh garis yang telah disusun oleh tim pelatih. Milla benar-benar menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk diterapkan di pasukan timnas kali ini. Selain pola latihan mengikuti pola garis yang telah ditetapkan, Milla juga menambahkan sebuah kamera guna terus merekam pergerakan para pemain selama latihan. Pola ini terbilang baru di Indonesia. Hasil rekaman latihan ini nantinya akan berguna baik bagi para pemain atau tim pelatih untuk mengevaluasi hasil latihan. Seleksi untuk membulatkan pasukan menuju SEA Games Malaysia tahun ini masih akan dilanjutkan dengan seleksi tahap kedua. Menarik untuk dinantikan, siapa saja pemain yang akan terpanggil pada tahap terakhir ini. Hasil dari 2 tahapan seleksi ini yang kemudian akan mengikuti proses pemusatan latihan Maret mendatang. Yang pasti Luis akan lihat di list yang pertama ini, mana yang kurang itu yang akan ditambal sulam dari yang akan kita panggil nanti. Tidak mau kalah dengan sang kakak, Timnas U18 di bawah arahan Indra Safri juga sedang melakukan seleksi. Indra Safri kembali melakukan sistem seleksi blusukan, sistem yang pernah ia terapkan dulu kala melahirkan generasi emas Timnas U19. Selain itu, PSSI melalui perwakilannya di masing-masing provinsi juga melaksanakan seleksi di masing-masing wilayahnya. Bahkan PSSI juga melebarkan pandangannya hingga ke asosiasi PSSI yang berada di wilayah kota atau kabupaten. Tampaknya PSSI tidak main-main dengan proses seleksi yang dijalani. Selain talenta-talenta muda yang ada di dalam negeri, terbaru PSSI telah memanggil 12 talenta muda yang sedang berkiprah di luar negeri.
Ke-12 pemain tersebut adalah Samuel Christiansen, Syahrian Abimanyu, Nicholas Pambudi, Panca Nurwidianto, Adam Putra Firdaus, Axel Favor Yosafat Tambulo, Fidelis Kelby Timothy, Muhammad Rafiq Habibi, George dan Jack Brown bersaudara, Karalombos Elias David, dan Andri Saputra. Nama terakhir Andri Saputra memang tengah ramai dibicarakan. Bahkan terdengar kabar bahwa sang pemain sedang menjadi rebutan antara PSSI dan pemerintah Qatar tempat Andri selama ini berlatih sepak bola. Selain itu, cucu dari mantan Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie yaitu Rafiq Habibi juga turut dipanggil pulang ke tanah air. Pemain yang sempat melakukan latihan di Bali United ini sekarang tengah berada di Italia untuk menimba ilmu terkait si kulit bundar. Ada pula bocah Cikarang yang sekarang telah berhasil menembus dunia sepak bola Eropa. Nicholas Pambudi, Nico panggilan akrabnya, kini bergabung dengan salah satu akademi di Barcelona, Spanyol bersama Foundation Marchet. Adam Putra Firdaus, putra dari penulis novel Surga yang Tak Dirindukan, Asma Nadia ini dipanggil ke tanah air untuk mengikuti seleksi yang digalangkan oleh Indra Safri. Adam sendiri sekarang berada di Spanyol untuk bergabung dengan tim junior Real Valladolid. Pemanggilan talenta-talenta ini seperti menjadi angin segar bagi timnas. Semoga benar-benar sesuai dengan harapan. Kabar dari tim termuda kelompok U15 di bawah asuhan Coach Fakri Husaini seperti tidak terlalu ramai. Coach Fakri memang lebih memfokuskan diri pada pemantauan beberapa pemain jebolan turnamen sepak bola level umur yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Seleksi yang selama ini diadakan memang terlihat sangat perlu dilakukan dikarenakan beberapa event tingkat Asia Tenggara akan segera dilangsungkan tahun ini. Berikut beberapa event yang akan diikuti timnas Garuda dari berbagai tingkatan usia. 2017 sepertinya akan menjadi tahunnya tim nasional sepak bola kita. Persiapan telah dilaksanakan, usaha telah berjalan. Semoga sejalan dengan prestasi yang didapatkan. Tahap 1 seleksi tim nasional Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2017 Malaysia usai sudah pertanggal 23 lalu. Catatan baik buruknya 25 nama pemain telah dikantongi Luis Milla, pelatih berdarah Spanyol sebagai pemegang wewenang keputusan. Menarik memang, siapa saja yang akan dipilih seraya menunggu seleksi tahap kedua. Bueno, el partido de hoy es un partido donde el único objetivo nuestro era terminar de ver a los jugadores después de haber entrenado con ellos esta semana y después de haberlos visto ya en partidos con sus respectivos clubes y en vídeo, pues terminar un poco de hacernos una primera idea de los jugadores de aquí. Dari komposisi yang ada selama masa training di Karawaci Tangerang, salah satu punggawa Maung Bandung Persib, Febri Haryadi, menarik perhatian. Tidak diragukan lagi soal kualitas, pemuda Sunda ini lebih banyak dimainkan pelatih Jajang Nurjaman di klubnya Pangeran Biru. Pemanggilan itu sangatlah disyukuri, maka ia harus menjawab tantangan tersebut. Tentu butuh semangat berbeda, sebab harus bersaing dengan sederet nama pemain lain guna memikat hati Mia. Pertama saya juga senang bisa mendapatkan kesempatan di tahap pertama seleksi U22. Ya, saya harap juga saya bisa lolos di tahap pertama. Sebagai pemain yang disebut-sebut halayak penyuka sepak bola Indonesia, salah satu winger muda terbaik saat ini, tentunya harus membayarnya dengan membalikan kepercayaan. Situasi karena juga di sini juga pemain terbaik di Indonesia yang dikumpulkan di sini, jadi mungkin itu yang membedakan. Sehingga pada momentum ini ia berharap bisa menjadi bagian dari skuad Garuda yang pertama kali untuk membela negara di ajang internasional. Saya berpikir sih bahwa saya juga ingin lolos di tahap pertama ini, jadi mudah-mudahan saya juga lancar ke depannya, saya bisa terus membela timnas
U22 sampai SEA Games. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa terpilih dengan permainan saya, mudah-mudahan seselera dengan keinginan pelatih. Maung Bandung Muda calon penghuni pasukan Garuda, Gian Zola yang terinspirasi Evan Dimas. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.